Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika, NIM 1190236. Saya kelas B semester 3, PBA B semester 3. Baiklah, saya akan menceritakan ulang mengenai hasil penelitian di MTS Mahari Pemahan. Nah, yang pertama, kronologis berdirinya lembaga MTS Mahari Pemahan ini ada seorang yang dermawan, kemudian mempunyai lahan atau lokasi yang dalam pemikiran jiwa beliau memang mau diwakafkan atau dihibahkan untuk lembaga pendidikan. Nah, pada saat itu pernah koordinasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Membaul Khairat Ketapang. Setelah adanya komunikasi itu, maka tersaran dan masukan dan kemudian juga keberanian dari pimpinan Pondok Pesantren Membaul Khairat. Nah, pada tahun 2011 di sini didirikan sebuah lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren dan membuka lembaga formalnya yaitu MTS Mahari Pemahan, yang izin operasionalnya itu menggunakan akta notaris Yayasan Al Khairat Ketapang. Nah, pada Januari 2012 itu izin operasional dari Kementerian Agama, resminya izin dari Kementerian Agama itu Januari 2012 sampai berkembang hingga sekarang. Nah, pada tahun 2017 lembaga ini sudah terakreditasi oleh lembaga Badan Akreditasi Nasional tahun 2017 sampai sekarang. Nah, dari 2011 ini sampai saat ini sudah ada 9 angkatan. Kemudian siswa diajarkan untuk mencapai visi dan juga misi sekolah misi sekolah ini diaplikasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar agar terbentuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah serta berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian dan visi misi ini dianggap belum maksimal, tapi ini adalah sebuah cita-cita besar yang ingin digapai dari lembaga ini lewat proses pendidikan kepada anak-anak dan putra-putri bangsa ini. Kemudian sistem proses belajar mengajar MTS Mahari Pemahan pada masa pandemi COVID-19 ini, lembaga ini juga mengikuti peraturan dari pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun Kementerian Agama, bahwa proses kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan MTS Mahari Pemahan ini menggunakan sistem daring atau belajar menggunakan lewat jaringan, tetapi dibagi shift. Nah, untuk diadakan proses tatap muka bisa hadir ke sekolah kemudian mendengarkan penjelasan, kemudian sedikit diberikan tugas dan dikerjakannya di rumah. Nah, program tatap muka ini adalah pensiasatan saja. Kalau hanya menggunakan jaringan internet, kebanyakan siswa tidak mengerjakan tugas, jadi diadakannya tatap muka dan siswa diberikan tugas kemudian dikumpulkan dan dibagi shift. Nah, kemudian di sini jadwal tatap muka. Jadwal tatap muka di sini untuk kelas 7 dan kelas 8 dijadwalkan pada hari Senin, Selasa dan juga Rabu pada pukul 7 sampai 10.30. Kemudian kelas 9 hari Kamis, Jumat dan juga Sabtu pada pukul 7 sampai 10.30. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja di sini, jumlah tenaga kerja keseluruhan siswa 74 orang dan guru masing-masing mengampu 2 sampai 3 pelajaran. Nah, tenaga pendidik masih jauh dari kata ideal karena satu masih mengampu 2 sampai 3 mata pelajaran. Dan seharusnya satu tenaga kerja itu memegang satu mapelnya. Saat ini manajemen keuangan saat ini masih sangat minim, sehingga belum bisa mengoptimalkan apa yang menjadi hak-hak guru seperti pembagian honor dan sebagainya, sehingga dari pertimbangan itulah di rekrutmen tenaga kerja dibatasi. Kemudian perkembangan siswa dari segi prestasi. Nah, 3 tahun pertama masih normal. 4 sampai 6 tahun berikutnya mengalami kenaikan atau prestasi siswa, dan sekarang rekrutmen siswa baru pun mengalami penurunan. Nah, turunnya rekrutmen siswa ini tergantung kepada basis sekolah dasar atau sekolah sebelumnya. Ini tidak terlepas dari lulusan SD-nya
Nah, MTS Ma'arif Pemahan ini memegang mayoritas bisa diisi oleh 2 SD yang ada di Desa Pemahan Pebingan ini, yaitu SD 01 dan juga SD 02, dan rata-rata melanjutkan pendidikannya ke MTS Ma'arif Pemahan. Dan jika setiap angkatan SD-nya sedikit, maka sedikit juga yang masuk ke MTS Ma'arif Pemahan ini. Jadi tergantungnya. Kemudian perkembangan sarana prasarana dari tahun ke tahun. Nah, dalam hal ini pihak sekolah masih berusaha dari segala aspek keterbatasan, baik bantuan dari operasional sekolah, dana BOS di samping digunakan untuk pembayaran honorer guru, juga digunakan untuk peningkatan sarana prasarana. Nah, sekolah sampai saat ini lembaga ini baru mempunyai 3 ruang kelas dan fasilitas digunakan untuk 3 rombel pertama per kelasnya, dan ruang-ruang lainnya seperti perpustakaan, laboratorium sampai saat ini masih menjadi PR besar bagi pihak sekolah. Nah, dalam hal ini dana BOS ini belum bisa digunakan untuk lembaga progres dalam sarana prasarana, tapi dari pihak lembaga berupaya untuk mengembangkan semua ini, yaitu bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu kepala komite, orang tua siswa, baik pun dari pihak perusahaan yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Pemahan ini, maupun dengan instansi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun lewat Kementerian Agama. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan sarana dan juga prasarana di sekolah. Nah, sebenarnya ada juga kegiatan non akademik di MTS Ma'arif Pemahan ini. Ada juga kegiatannya bisa di luar kegiatan formal, kegiatan ekstrakurikuler sekolah seperti kegiatan pramuka, biasa diadakan setelah sholat asar atau jam 3 sore. Dan tidak hanya itu, ada juga kegiatan yang bersifat keagamaan seperti mengaji pada sore hari atau bisa disebut dengan TPA. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan kembali mengenai latar belakang atau berdirinya MTS Ma'arif Pemahan beserta sistem-sistemnya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.